Baik, selamat pagi Pak Bu. Izin memperkenalkan diri ya, saya Dr. Claudia Berjaka pada Poliklinik hari ini. Dengan adik siapa? Baik, sebelum itu nanti saya akan membantu untuk melakukan pemeriksaan. Hari ini akan melakukan pemeriksaan neurologis ya pada adik. Apakah sebelumnya Bapak Ibu bersedia? Baik, sebelum itu izinkan saya menceritakan nama lengkap terlebih dahulu ya. Kemudian saya akan meletakkan bayi di meja pemeriksaan. Kemudian saya akan mengobservasi untuk menilai tingkat kesadaran pada adik, kemudian menilai penampilan dan juga postur tubuhnya. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian kepala, di mana saya akan melakukan observasi bentuk kepala bayinya dan membandingkannya atau mengamati juga pada orang tua untuk menilai adanya keturunan dari penyakit tertentu. Kemudian saya akan mengukur kepala dan menyimpulkannya. Sekitar 36, ini dimana itu normal ya kalau ada kondisi-kondisi tertentu di mana kepalanya bisa kecil atau mikrosefali dan juga besar atau makrosefali. Setelah itu saya akan melakukan kalkulasi fontanel mayor dan juga minor. Kemudian saya akan memeriksa neuromuskular pada anak, di mana saya akan melakukan pemeriksaan tonus dan juga refleks tendon ekstremitas superior atau bagian atas, dan melakukan pemeriksaan refleks dengan mengetuk palu refleks di tendon otot bicep brachii pada kedua tangan. Satunya. Baik, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada tonus atau refleks tendon pada bagian ekstremitas inferior atau pada bagian kaki. Saya akan melakukan pemeriksaan refleks dengan mengetuk pada tendon Achilles atau patella. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan spontan traksi, di mana saya akan memposisikan bayinya itu supinasi, kemudian saya akan menarik kedua tangan bayi pada pergelangan tangan perlahan dan anak ditarik sampai ke posisi duduk. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan suspensi ventral, di mana saya akan membalikkan tubuh anak. Kemudian saya akan menyangga pada telapak tangan saya menyangga pada badan bayi pada area dada. Normalnya di sini pasien atau anak ini akan memiliki refleks sedikit mendongak. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan refleks Babinski, di mana saya akan menggoreskan sisi pelantar kaki dengan jarum tumpul pada paru refleks atau yang lain dari tumit sepanjang kurva lateral ke metatarsal pes. Dan positif bila terjadi ekstensi dari ibu jari kaki dan gerakan seperti kipas dari jari kaki yang lain. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan refleks Moro, di mana saya akan menjatuhkan bayi secara mendadak pada sudut 10-15 derajat. Kemudian saya akan melihat positif bila terdapat refleks seperti bentuk ekstensi tubuh, abduksi ekstensi lengan dan tangan terbuka diikuti dengan fleksi dan abduksi lengan. Kemudian saya akan melakukan refleks isap, di mana
saya akan mengusap pada bagian bibir dan melihat apakah ada reaksi atau refleks mencucu atau gerakan seperti mencari jari saya seperti itu. Kemudian saya akan melakukan reflektonik leher, di mana saya akan membelokkan kepala bayi yang berbaring terlentang secara cepat ke satu sisi dan berupa ekstensi lengan dan tungkai pada sisi kemana wajah diputar dan fleksi anggota gerak dari sisi yang berlawanan, yaitu seperti postur menutupi debu. Kemudian saya melakukan pemisahan refleks withdrawal, di mana saya akan memasang telapak kaki bayi dengan jarum tumpul dan dari paru refleks, dan akan terjadi fleksi tungkai yang dirangsang dan diikuti dengan ekstensi tungkai kontralateral. Kemudian saya akan melakukan refleks meluruskan leher, di mana saya akan merotasikan badan searah putaran kepala pada anak yang terlentang. Kemudian saya akan melakukan pemisahan refleks genggam, di mana saya akan memberikan tekanan ringan pada telapak tangan dan melihat apakah ada keinginan adiknya untuk menggenggam. Kemudian saya melakukan pemisahan refleks landau, di mana saya akan mengangkat bayi dalam posisi tengkurap dengan tangan pemeriksa dari bawah perut. Kemudian saya akan melihat apakah ada ekstensi kepala, badan, dan juga dari panggulnya. Fleksi badan dan panggul timbul bila kepala difleksikan. Kemudian saya akan masih dengan posisi yang sama, saya memeriksa refleks parasut, di mana bayi dalam posisi tengkurap, kemudian disatukan serupa dengan terjun dalam jangka pendek, dan refleks dinyatakan positif bila kedua lengan bayi diluruskan dan seluruh jari dikembangkan seperti ingin menahan ke bawah gitu ya. Kemudian kemudian saya akan menegakkan bayi dengan badan yang condong ke depan dan telapak kaki menyentuh ke permukaan datar. Setelah itu untuk refleks meningealnya, dimana pertama saya akan melakukan pemisahan kaku kuduk dengan tangan pemeriksa ditempatkan di bawah kepala pasien. Saya akan mengubah posisi dari bayinya terlebih dahulu. Kemudian pasiennya berbaring terlentang, dan saya akan berusaha untuk menekukkan atau memfleksikan kepala dari pasien agar dagu menyentuh dada, dan positif jika kaki ikut terangkat atau tertekuk. Kemudian ada klinik sign, di mana bayinya berbaring, kemudian salah satu paha difleksikan sampai membuat sudut 90 derajat, lalu tungkai bawahnya diekstensikan pada persendian lutut. Biasanya ekstensi dilakukan sampai membentuk sudut 135 derajat, dan dikatakan positif kalau tidak mencapai 135 derajat. Kemudian saya melakukan pemeriksaan Brudzinski 1. Tadi saya melihat pada saat kepala difleksikan, apakah ada fleksi pada kedua tangan, tadi tidak ada ya. Kemudian untuk Brudzinski 2 itu saat tungkai difleksikan dan saya menekuk pada bagian lutut, saya tidak melihat adanya reaksi dari sisi tungkai sebelahnya yang tidak difleksikan. Kemudian ada Brudzinski 3, di mana saya akan menekan os zygomatikum, ada tulang pipi, dan biasanya jika positif akan ada refleks kaki yang menekuk. Setelah itu ada Brudzinski 4, saya akan meletakkan tangan pada os simplicis pubis, dan akan ada refleksi involuntar terjadi pada ekstremitas inferior atau kaki. Di sini hasilnya semuanya normal, di mana pada adik tidak ditemukan tanda-tanda tersebut. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan. Buat saya, baik pemeriksaan hari ini sudah selesai, adiknya sehat dari pemeriksaan awal sampai akhir, semuanya refleks pada adik itu normal. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin sekian dari saya. Izinkan saya untuk cuci tangan dan melangkah, dan terima kasih Bapak Ibu, semoga adiknya sehat selalu.